santri-santri pelajar ya, setiap habis zuhur ada program taklim di sekolahnya masing-masing. Ini kita sudah musyawarah dengan bapak-bapak guru kamu untuk membuat suasana taklim tiap habis zuhur di musola sekolahan masing-masing. Kamu ikut, itu yang tahu, yang untuk sekolahan. Tapi kamu beli sendiri kitab Fadhil Amal, kamu baca di rumah dan di masjid, insya Allah. Kemudian untuk membuat suasana taklim ini, kamu harus dekat dengan para ulama. Nah, orang itu hidup itu harus punya ulama, punya guru. Jangan hidup ucul kayak nggak punya tali kambing itu. Kalau ucul nggak ada talinya, nanti ngebyong. Bisa-bisa ke jalan raya dipelindes sepur. Kita ini hidup harus dekat dengan para ulama. Ulama itu apa toh? Tandanya ulama itu apa? Tandanya ulama itu yang dia punya sambung dengan tokoh-tokoh ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali, ya itu tandanya ulama. Maka kalau ada orang ngaku ulama, kamu tanya, ilmu kamu itu dari Imam Syafi'i atau dari siapa? Imam Samudro. Nah, oh dari Imam Syafi'i. Oh, saya mau berguru dengan bapak. Enggak, saya ini langsung autodidak belajar sendiri. Wah, saya enggak mau, Pak. Nah, ini kacangan ini, Pak. Saya kalau mau beli mobil, ya mobil yang dari Jepang, yang pabrik besar. Kalau bikinan Temboro saya enggak mau. Paling 3 hari sudah bodol nanti. Iya, agama juga begitu. Kita ambil agama ini dari orang-orang yang betul-betul diakui keahliannya seluruh dunia. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali itu orang-orang yang diakui keilmuannya seluruh dunia. Kalau ada ulama kok nggak ikut mereka, itu bukan ulama itu. Dokter tapi nggak pernah ke fakultas kedokteran. Bahaya, nanti obat tikus dikasihkan kamu malah mati kamu nanti. Insya Allah hidup itu harus dekat dengan para ulama, para ustadz. Tapi saya pesan, ustadz yang nyambung dengan para imam. Yang nggak nyambung itu bahaya. Dah, pulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Kemudian yang ketiga, supaya kita ini bisa mengamalkan agama, mementingkan agama, kita harus buat suasana ibadah. Apalagi dalam bulan Ramadan ini. Suasana ibadah itu untuk menanamkan dalam hati bahwa kita ini hamba Allah. Dalam keadaan sibuk, Allahu Akbar, pergi ke masjid, merasa saya ini hamba Allah. Tapi kalau waktu sibuk, Allahu Akbar, nanti aja lah. Nanti kita ini lama-lama tidak merasa jadi hamba. Maka bahaya ini.
Kalau anak nggak merasa jadi anak, bagaimana kira-kira? Kalau murid tidak merasa jadi murid, bagaimana? Kalau rakyat merasa jadi presiden, bagaimana? Masuk penjara. Kalau hamba tidak merasa jadi hamba, kemana? Ke neraka. Wong kamu itu hamba ciptaan Allah, kok nggak ngaku? Suruh sholat, ini hak asasi manusia Pak. Hak asasi manusia. Kepelindes sepur hak asasi manusia. Ini mau ke neraka ini, kok hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu istilahnya orang kafir, dibikin untuk merusak orang. Apa-apa hak asasi manusia. Nanti ada orang kecemplung sumur, hak asasi manusia. Minum narkoba, hak asasi manusia. Rusak jagat ini. Lama-lama maling, hak asasi manusia. Mukulin orang, hak asasi manusia. Mau telanjang bulat di jalan, kenapa ini kaki saya sendiri? Hak asasi manusia. Akhirnya jadi kucing semua. Ya, supaya tertanam rasa kita ini adalah hamba, perlu kita buat suasana ibadah, terutama sholat 5 waktu berjamaah. Usahakan sholat itu berjamaah, jangan sampai nggak berjamaah, karena kalau berjamaah mudah diterima oleh Allah. Kemudian puasa ini juga untuk menanamkan bagi kita ini hamba, keyakinan bahwa seluruh makanan di dunia ini milik Allah, dunia ini milik Allah. Kalau Allah nggak boleh makan, saya nggak berani makan. Nah, ini rasa hamba ini akan wujud dengan ibadah. Suasana ibadah kita buat di masjid kita, di rumah kita, sholat, baca Quran, suasana ibadah kita hidupkan. Insyaallah. Ayo diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Sekarang yang terakhir ini, yang keempat. Supaya kita ini bisa mengamalkan agama, mementingkan agama, kita perlu akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu dimulai dengan senantiasa kita suka melayani orang.
Jadi kalau ketemu orang tuh ingin melayani itu berkhidmat. Bahasa Arabnya berkhidmat. Kalau ketemu orang tua, pikirnya tuh bukan mau minta uang, mau berkhidmat sama orang tua. Orang yang akhlaknya baik akan bernasib baik. Orang yang akhlaknya jahat nanti akan kejunggal satu saat. Kalau ketemu ibu, jangan pikirannya mau menyusahkan ibu, mau menggembirakan ibunya. Setelah keluar 3 hari ini, kalau makan jangan rebutan tempe dengan adiknya. Lauk-lauk yang enak-enak untuk adik saya, untuk kakak saya sambel aja. Kenapa? Saya ingin akhlak yang baik, berkhidmat. Orang yang akhlaknya baik, doa-doanya makbul. Orang yang akhlaknya jahat, doanya nggak makbul. Akhlak yang terpenting kepada orang tua, kepada teman-teman di sekolahan kita. Kalau kita ke sekolah bawa pensil 2, nanti barangkali ada temannya memerlukan, dipinjamin. Belajar akhlak. Bawa penggaris 2, untuk apa? Barangkali ada yang ketinggalan penggaris, bisa dipinjamkan. Kalau enggak waktu puasa, pergi ke sekolahan bawa permen 10, 5 untuk temannya, 5 untuk saya. Untuk apa ini kamu kok buat begini ini? Belajar akhlak biar doanya makbul. Insya Allah. Akhlak kepada guru kita. Akhlak kepada guru itu apa? Yang paling penting adalah bagaimana prestasi kamu belajar baik. Nanti guru kita akan senang. Jangan membuat pusing gurunya karena belajarnya tidak baik. Orang yang akhlaknya baik, maka dia ini akan makbul doanya. Ini kata Nabi ini. Dan akhlak kepada seluruh orang Islam. Nanti di rumah ke masjid, langsung ngepel masjid, bersihkan WC masjid. Kenapa kamu begini? Belajar akhlak, Pak. Loh, siapa yang ngajari kamu? Kemarin ikut keluar 3 hari. Loh, apa itu keluar 3 hari? Belajar akhlak. Belajar hubungan kepada Allah. Loh, kok bagus ya? Saya ikut, bisa nggak begitu? Bisa. Caranya bagaimana? Malam Jumat ke Temboro, terus keluar 3 hari. Insya Allah nanti masalah-masalah akan selesai dengan akhlak. Insya Allah, malaikat. Kalau pulang ke rumah, assalamualaikum. Kemudian salaman sama ayahnya, ibunya, cium tangannya. Melihat orang tua dengan kasih sayang itu adalah satu ibadah. Melihat orang tua dengan kasih sayang adalah satu ibadah. Maka subhanahu wa ta'ala, dengan akhlak yang baik ini kita akhirnya bisa kerjasama mengamalkan agama, mudah mengamalkan agama. Insya Allah. Diulang.